Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di UB Talk Show dan juga masih bersama dengan Bapak Ediandra dan juga Bapak Aswari. Tentunya kita masih membahas dengan tema Diaroma Kearsipan Aceh Membangun Jati Diri Bangsa. Tadi seru sekali pemirsa, pasti kita sudah mendengar mengenai apa sih maksud dari Diaroma ya, dan juga harapan yang terkandung di dalamnya ya Pak ya. Dan ke Pak Ediandra nih Pak, bagaimana nih Pak Dinas Arsip ya dalam melakukan pembinaan, kemudian juga terhadap perangkat kerja yang ada di Aceh, dan apa saja nih Pak bentuk-bentuk apresiasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang berprestasi Pak? Baik Mbak Tia. Yang pertama saya ingin menyampaikan masalah pembinaan kearsipan yang sudah kita lakukan di lintas pemerintah Aceh dan juga di kabupaten dan kota. Alhamdulillah kita setiap tahunnya sudah melakukan pembinaan dalam bentuk pembinaan SDM, dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kearsipan. Kalau yang kita lakukan dalam pembinaan peningkatan SDM, kita juga setiap tahunnya memberikan peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan dan diklat terhadap para arsiparis atau pengelola kearsipan, seperti yang pernah kita lakukan kerjasama dengan BPSDM yang disampaikan oleh Pak Azhari tempo hari yang tadi. Juga di situ ada peran AI dalam peningkatan arsiparis. Apa yang pertama itu Pak Azhari? Penciptaan. Diklat itu diklat yang paling awal ya. Tentu diklat-diklat selanjutnya juga tidak terlepas juga kita mengirimkan beberapa arsiparis juga mengikuti diklat-diklat di tingkat nasional, yang mungkin ada diklat arsiparis Madya dan utama, itu juga kita lakukan. Di samping juga itu pengawasan juga kita lakukan kepada jajaran bagaimana pengelolaan para kearsipan yang sudah kita bina. Alhamdulillah seperti Pak dari Ketua AI tadi sampaikan, dalam 3 tahun ini kita terus menerima arsip-arsip yang dilakukan penilaian dari satuan perangkat kerja, sehingga di dinas tersebut sudah terjadi penyusutan arsip yang mungkin selama ini tidak dilakukan penilaian. Kita selaku lembaga kearsipan provinsi yang notabene-nya juga sebagai perpanjangan Arsip Nasional Republik Indonesia, itu juga hari ini 3 tahun ini kita bertambah arsip, koleksi arsip terus, karena apa? Ada arsip-arsip yang dinas-dinas yang sudah melakukan penyusutan penilaian, sehingga arsip-arsip yang bernilai atau statis sudah disampaikan ke kita. Dia dalam ketentuan Mbak Tia, kalau sudah diserahkan ke kita itu sudah tanggung jawab lembaga kita. Daripada nggak dinilai, akhirnya arsip itu menumpuk di kantor mereka. Mungkin ada juga arsip dinamis. Arsip dinamis itu arsip yang mempunyai masa retensi dia. Apabila nantinya arsip itu dalam retensi 10 tahun yang mungkin tidak dimanfaatkan lagi, tidak bernilai, itu bisa dimusnahkan. Jadi itu, kemudian juga kabupaten dan kota juga kita melakukan juga pengawasan di kabupaten dan kota. Memang kita lakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten kota ini memang dalam pengelolaan arsip ya belum yang seperti kita harapkan. Itu tentu ada faktor-faktor hambatan yang kita dapatkan. Ya seperti tadi juga Pak Azhari juga sudah menyinggung, misalnya ketersediaan dukungan anggaran pemerintah kabupaten dan kotanya, kemudian juga secara SDM arsiparisnya juga, itu juga hal-hal yang menghambat pengelolaan tertibnya arsip di kabupaten dan kota. Mudah-mudahan ke depan kabupaten dan kota juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di pemerintah Aceh. Sampai dengan hari ini, dan juga terkait dengan prestasi-prestasi yang kita dapatkan dalam 3 tahun ini, kita juga mendapat apresiasi dari Arsip Nasional. Kita juga provinsi yang terbaik dalam pengelolaan arsip digital dalam
dalam simpul jaringan kearsipan nasional dengan nilai AA. AA Kak, biasanya Mbak Tia kalau AA itu kayak mana itu? Kalau A itu udah bagus. Kalau AA lebih bagus lagi ya. Tapi alhamdulillah itu kita raih itu. Jadi sehingga pengelolaan kita hari ini bisa menjadi pilot project bagi provinsi-provinsi yang lain. Tentu ini tidak hanya di kami yang kita harapkan, juga bisa di kabupaten kota bisa mempunyai prestasi yang sama, dan juga apresiasi yang lainnya juga kita juga memberikan motivasi kepada para pengelola kearsipan maupun arsiparis melalui penganugerahan Bapak Gubernur. Kita berikan kayak kemarin ada arsiparis teladan yang kita berikan, arsiparis teladan berprestasi. Nah, juga itu kita berikan penghargaan melalui Bapak Gubernur. Dan juga hal-hal yang lain dalam mendukung kegiatan arsip, juga kita ada merekrut duta arsip. Jadi duta arsip ini juga sebagai peran yang bisa bagian mensosialisasikan pentingnya arsip. Karena saya yakin Mbak Tia, orang sedikit tidak peduli arsip karena apa? Belum mengetahui makna arsip tersebut. Tapi paling hal yang terkecil Mbak Tia punya arsip akte kelahiran toh? Punya arsip ijazah SD toh? Ya. Nah kan itu kalau seandainya arsip itu kan tentu kan bernilai, dan tentu Mbak Tia simpan baik-baik. Tentu tempat yang bagus. Nah, itu dikatakan tuh arsip statis itu namanya, bernilai. Nah, jadi kalau kita tidak mementingkan arsip, berarti kita hilang jati diri kita ini. Nah, kenapa diorama membangun jati diri bangsa? Supaya generasi-generasi ke depan ini mengenal Aceh ini bagaimana dulunya, bagaimana hari ini, dan bagaimana keinginan ke depan. Jadi inilah mungkin kami coba lakukan gebrakan. Mudah-mudahan yang hari ini kan dinas kearsipan ataupun lembaga kearsipan di kita dengan ada gedung diorama ini juga sudah bagian urusan layanan publik. Nah, karena apa? Selama ini juga sebelum kita lahirkan diorama kearsipan ini juga ya paling kita cuma kedatangan kawan-kawan di satuan perangkat kerja terkait, ataupun ada masyarakat mungkin membutuhkan arsip. Misalnya Mbak Tia datang memerlukan arsip terbentuknya Darussalam itu kapan misalnya. Itu kan 1-2. Tapi hari ini tidak Mbak Tia. Dengan ada diorama kearsipan ini setiap hari anak-anak sekolah, SD ini, MIN dan sebagainya, ini sudah mulai mendatangi mengenal Aceh itu. Sedikit saya ingin ulaskan sedikit, di awal tadi Mbak Tia juga menyatakan ada museum ya. Nah, perbedaan museum dengan arsip, dengan kearsipan, kalau museum itu menampilkan benda-benda, Gucci dan apa lagi ya, pokoknya benda lah. Kalau di diorama kearsipan ini dalam bentuk arsip. Arsip itu bisa foto, bisa manuskrip, bisa naskah-naskah lain. Nah, jadi itu bagian dari kearsipan. Itu perbedaan museum dengan kearsipan. Jadi itu mungkin Mbak Tia kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Dan pastinya pemirsa juga ini ada hal menarik lagi ya. Di sini Pak Ediandra sudah terbit ya Pak ya, buku ya Pak ya. Dan ini sudah ada di hadapan kita pemirsa ya Pak. Ya. Nah, ini juga mengenai diorama kearsipan Aceh membentuk jati diri bangsa. Nah pemirsa, ini kira-kira kalau mau baca bisa dapat dari mana nih Pak? Ya bisa, kita di koleksi buku perpustakaan di Mall Baca Aceh ini juga sudah ada referensinya, tinggal dipinjam, dibaca. Kalau mau mendapatkan hak milik di Gramedia juga sudah ada, Mbak Tia, silakan aja. Ya, Pak, ya. Ya, sedikit. Saya membuat satu buku diorama kearsipan ini. Kenapa saya kupas di posisi ujung?
di akhir. Karena seperti saya sampaikan tadi, pengelolaan kearsipan itu mulai dari penciptaan, penilaian, penyusutan sampai ini, sehingga akhirnya dikenal oleh publik, ditampilkan. Nah, jadi mau saya bahas ini, tetapi dalam buku ini juga menciptakan bagaimana dalam pengelolaan kearsipan dinamis, statis, dan saya pikir buku ini juga memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi orang yang belum mengerti terhadap kearsipan, yang selama ini mungkin berpikir arsip itu hanya kertas selembar atau 2 lembar taruh di mafiling misalnya. Nah, tapi sebenarnya di dalam arsip ini mulai dari pengawetan arsip juga kita lakukan, pemusnahan arsip. Jadi ini semua. Begitu juga dalam bentuk digital. Mungkin digital juga hari ini juga kita mungkin di era digital ini juga kita sudah melakukan digitalisasi arsip. Nah, jadi semua arsip yang bernilai, yang statis ini sudah kita mulai digitalisasikan semua. Itulah yang saya sampaikan tadi, prestasi kita di arsip digital, kita yang terbanyak melakukan digitalisasi terhadap arsip-arsip yang ada. Jadi alhamdulillah kita 3 tahun berturut-turut provinsi yang terbaik. Itu Mat ya. Luar biasa pemirsa ya. Pastinya kalau pengen baca pemirsa bisa langsung ya pinjam, kalau mau beli untuk jadi hak milik bisa langsung ke toko buku terdekat ya. Luar biasa. Nah pemirsa, lanjut kita ke Pak Aswari. Ini Pak, apa saja Pak kira-kira program ataupun pelatihan, pembinaan yang udah dilakukan nih untuk meningkatkan kompetensi arsiparis di Aceh Pak? Baik, terima kasih sekali lagi. Yang pertama sekali yang perlu kami informasikan bahwa tenaga arsiparis sekarang dari sisi sumber dayanya masih kurang, karena ada arsiparis yang beralih profesi dari pejabat struktural, dia beralih ke profesi arsiparis, sehingga ilmu pengetahuan tentang arsip tidak begitu dipahami. Nah, oleh karena itu kami juga berharap di situ adanya peluang-peluang yang diciptakan oleh Dinas Kearsipan Daerah untuk memberi kesempatan kepada arsiparis yang baru berubah profesi, yang baru beralih profesi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional arsiparis untuk mendapat pendidikan, terutama pendidikan dasar tentang arsiparis. Karena banyak tenaga arsiparis itu melalui impasinya itu peralihan dari struktural ke fungsional. Jadi statusnya sudah berubah, tapi ilmunya belum begitu cukup. Jadi di situ kita secara kolaborasi, koordinasi antara kami pengurus AAI dengan lembaga kearsipan untuk memprogramkan kegiatan pelatihan kepada pemula-pemula. Kemudian kami juga kemarin di ISKPA banyak melakukan rekrutmen tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi mereka itu ada yang sebagian latar belakangnya ilmu keperpustakaan atau kearsipan, oke, mereka mungkin sedikit paham, tapi ada yang sama sekali tidak. Jadi mereka perlu juga pembinaan itu. Kemudian pembinaan lain kita seperti saya sampaikan tadi bahwa kita melakukan pembinaan kadang-kadang melalui Zoom, pelatihannya melalui Zoom. Jadi yang buat itu adalah lembaga kearsipan pemerintah pusat nasional, tapi diberi kita jaringan untuk kita bisa ikut serta. Nah, dari ini kita menyampaikan kepada seluruh peserta arsip, seluruh arsiparis melalui grup WA itu supaya mereka mendaftar. Itu salah satu tugas yang, karena kita tidak bisa melakukan sendiri, terutama kita tidak punya tenaga ataupun kita rekrut tenaga dari luar untuk kita memberi kesempatan mendidik, tapi kita tidak punya kemampuan anggaran. Jadi ini juga kami sudah koordinasi selaku pengurus dengan pihak lembaga kearsipan daerah agar kiranya dapat atau bisa mempersiapkan
anggaran untuk apakah melalui pengiriman ke sana atau kita buat di sini. Macam kemarin kita sudah pernah buat juga masa COVID ya, masa COVID kita melalui Zoom itu, tapi tetap kita berbayar. Kalau kami dari pengurus AAI, mungkin di sini adalah kewalahan kami dari sisi penganggaran, karena kita tidak ada dukungan dana. Mungkin ke depan kami sepakat dengan ketua untuk membuat sebuah proposal yang bisa kita sampaikan kepada legislatif maupun kepada Bapak Gubernur agar kiranya dapat memberi kesempatan kita untuk melakukan pembinaan kepada arsiparis baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian mungkin program kami juga masalah sertifikasi. Jadi arsiparis di dalam menaikkan jenjangnya, pangkatannya, statusnya, dia harus melalui kompetisi. Jadi kompetisi sertifikasi itu harus mereka miliki. Jadi kalau tanpa memiliki itu, walaupun kita punya banyak nilai itu tidak tergantung di situ. Jadi tergantung pada kompetisinya. Dan Pak Edi juga sepakat bahwa beliau setiap arsiparis naik jenjang harus memiliki kemampuan melalui sertifikat. Nah, ini adalah sebuah program yang bagus kami pikir, termasuk karena sekarang banyak arsiparis itu dengan pangkat yang tinggi, ya kan, tapi tidak punya kemampuan seperti yang kita harapkan. Jadi harapannya kami terus berkolaborasi dengan Bapak Edi selaku pimpinan di Lembaga Kearsipan untuk terus memperhatikan kebutuhan kami baik sebagai pengurus AAI maupun di instansi-instansi. Sekarang banyak juga program-program Pak Edi melakukan pembinaan. Itu juga sebenarnya tugas kita selaku AAI, tapi sudah dihandle sama Pak Edi untuk memberi pendampingan ke SKPA, pendampingan masalah penyusutan, pemeliharaan segala macam. Itu sudah sangat mendukung kami. Itu saya tugas kami dan juga tugas beliau selaku ini. Mungkin itu gambarannya, Bu. Terima kasih. Iya, baik Pak Aswardi. Jadi pemirsa ya, pastinya tadi kita sudah mendengar ya penjelasan dari Pak Ediandra, kemudian juga Pak Aswardi tadi dari Asosiasi Arsiparis Indonesia Aceh. Pastinya akan ada begitu banyak harapan ke depannya ya mengenai agar banyak ya dari arsiparis itu bisa lebih meningkatkan kompetensinya tuh pemirsa, seperti itu. Dan pemirsa, pastinya kita masih ada satu segmen lagi di akhir ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UB Talk Show.